Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim RPA Kompetegram 2 berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia akan mengikuti rangkaian final dari Gemastik 13 tahun 2020 dengan bidang piranti cerdas, sistem benang, dan IoT. Maka terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Saya Ardi Hilal Isna. Dalam tim saya berperan sebagai ketua dan koordinator tim. Saya Muhammad Raihan Satrio, berperan sebagai pengembang hardware dan AI. Saya Muhammad Nurul Huda sebagai pengembang web. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Abdi Mansah selaku pembimbing dari salah satu tim Gemastik tahun 2020, yaitu Kompetegram 2. Tim Kompetegram 2 merupakan perwakilan dari Universitas Pendidikan Indonesia kampus di Cibiru. Kompetegram 2 akan berjuang pada kategori piranti cerdas, sistem benang, dan IoT. Saksi 19 atau kotak antisipasi COVID-19. Kasus positif di Indonesia masih sangat tinggi. Masa pandemi COVID-19 yang terjadi sejak awal tahun ini masih dapat dirasakan dampaknya hingga saat kini. Di saat negara lain telah berangsur-angsur membaik, angka kasus positif di Indonesia justru makin sangat tinggi, yaitu kasus positifnya adalah 353.461. Data diambil pada 16 Oktober 2020 dan bertambah sekitar 4.301 per hari. Mengapa bisa terjadi? Banyak tempat umum yang mulai dibuka kembali. Sayangnya banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Hal itu yang membuat angka kasus positif semakin tinggi. Tercatat di Provinsi Jawa Barat hingga Agustus 2020 telah terjadi sebanyak 590.808 pelanggar. Memangnya apa sih protokol kesehatan itu? Oke, protokol kesehatan merupakan hal yang harus ditaati oleh masyarakat di masa pandemi. Merujuk pada keputusan Menteri Kesehatan RI HK0107 Menkes 382 2020, protokol kesehatan meliputi: pertama, memakai masker; yang kedua, menggunakan hand sanitizer; yang ketiga, membatasi jumlah orang. Nah, kami dari kelompok RPA Kompetegram 2 memperkenalkan sebuah solusi, yaitu Taksi 19. Tujuan utama dibuatnya Taksi 19 ini ialah membantu masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan ketika beraktivitas di tempat umum. Yang kedua, membantu pemilik tempat umum yang memiliki anggaran menengah ke bawah untuk menjangkau alat protokol kesehatan. Dan yang ketiga, membantu pemerintah dalam melacak suatu pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan di tempat umum. Berikut merupakan fitur dari Taksi 19. Yang pertama ada pengecek masker yang menggunakan kamera Raspberry Pi dan konsep deep learning. Yang kedua, ada pengecek suhu tubuh menggunakan sensor inframerah MLX900614 dan konsep facial landmarking. Yang ketiga, ada hand sanitizer tanpa sentuhan yang menggunakan servo untuk menarik hand sanitizer dan sensor ultrasonic HCSR04. Yang keempat, ada counter dinamis pengunjung yang menggunakan sensor inframerah yang dirancang untuk pintu dua arah, untuk masuk dan untuk keluar. Seluruh fitur dalam Taksi 19 ini terintegrasi ke dalam satu situs website yang dapat diakses melalui taksi19.site dalam desktop maupun smartphone. Fitur dan kinerja dari setiap fitur dapat dipantau dengan mengakses dashboard secara online. Hal ini memungkinkan pemantauan dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Ini adalah desain Arab dari Taksi 19. Taksi 19 dirancang seminimal mungkin agar tidak memakan ruang. Dalam implementasinya, Taksi 19 bersifat fleksibel dan mudah ditempatkan hampir di berbagai sudut di tempat umum. Dan tinggi posisi alat disarankan sesuai dengan rata-rata tinggi badan orang Indonesia, yaitu 158 cm. Mekanisme alur data Taksi 19. Pertama, data dikirim dari board ke web server. Yang kedua, skrip PHP kemudian meneruskan data ke basis data MySQL. Yang ketiga, website melakukan get data dari basis data MySQL.
Selanjutnya yaitu mekanisme fitur. Untuk pendeteksi masker akan menggunakan konsep deep learning atau deep neural network, serta untuk pendeteksi letak dahi untuk mengukur suhu menggunakan konsep facial marking. Yang pertama, gambar akan disesuaikan dengan dataset yang ada, kemudian akan masuk ke dalam tools yang dilakukan oleh TensorFlow dan PenCV, tepatnya adalah Convolutional Neural Network dengan arsitektur MobileNet V2 untuk mengefisiensikan kinerja, apalagi dalam Raspberry Pi. Kemudian akan muncul prediksi label masker. Setelah itu akan muncul pada layar visualisasi label tersebut. Kemudian akan masuk ke dalam tools Lib untuk mendeteksi posisi dahi dengan metode facial marking. Dan akhirnya akan muncul visual akhir pada layar, termasuk juga suhunya. Kemudian untuk counter dinamis, pengunjung akan menggunakan sensor inframerah, di mana akan ada 2 inframerah. Jika inframerah pertama mendeteksi lebih dulu, maka inframerah tersebut akan memberi sinyal bahwa pengunjung tersebut masuk. Sebaliknya, jika inframerah kedua mendeteksi lebih dulu dibanding inframerah pertama, maka akan memberi sinyal bahwa pengunjung keluar. Selanjutnya, untuk fitur hand sanitizer akan menggunakan servo dengan cara kerja jika jarak tangan dalam ultrasonik di bawah 4 cm, maka servo akan menekan hand sanitizer. Berikut ini adalah rangkaian perangkat kerasnya, dan berikut ini adalah desain dari perangkat lunaknya atau mock-up dan pengembangan karya yang dilakukan oleh Taxi 19, yaitu menggunakan metode iteratif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu perencanaan awal. Kita melakukan pencarian permasalahan serta ide-ide, yaitu adalah COVID-19, dan ide alatnya adalah protokol kesehatan. Kemudian yang kedua yaitu perencanaan, yaitu melakukan analisis kebutuhan fungsional. Yang ketiga yaitu perencanaan seperti penyesuaian anggaran dan kapasitas perangkat. Keempat yaitu melakukan analisis dan desain seperti perancangan perangkat keras dan lunak. Kelima, melakukan implementasi, yaitu konstruksi alat, perangkat lunak, dan tools lainnya. Keenam adalah pengujian, yaitu menguji perangkat keras dan lunak dengan suatu metode pilihan. Ketujuh yaitu evaluasi, melakukan peninjauan kembali alat jika ada suatu hal yang kurang atau bermasalah. Dan terakhir, penyebaran, yaitu finalisasi alat serta memungkinkan kedepannya untuk deploying ke publik. Berikut ini hasil pengujian alat, menunjukkan bahwa alat sudah bekerja dengan baik sebagai tahapan akhir dari pengembangan Taxi 19. Untuk hasil pengujian lengkap dapat diakses di link berikut itu. Dan taksiran anggaran alat Taxi 19 yaitu sekitar 1,8 juta. Biaya ini dibutuhkan dirancang seminimal mungkin tanpa menghilangkan fungsionalitas atau kualitas dari alat tersebut. Kesimpulan yang kita dapat dari presentasi tadi adalah diharapkan Taxi 19 dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan tempat umum dalam menerapkan protokol kesehatan sehingga COVID-19 dapat segera terkendali ke depannya. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari kami. Semoga alat ini ke depannya akan lebih bermanfaat, lalu tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.